Kawasan Banten Lama banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Keraton yang berdiri di tanah seluas 2-4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh. Dibangun pada tahun 1815, keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosowan. Berbeda dengan Keraton Surosowan, sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ibu Sultan Syafiuddin, yaitu Ratu Aisyah. Ratu Aisyah merupakan istri dari Sultan Muhammad Muhyiddin Zainus Sholihin, yang memerintah Banten pada tahun 1799 sampai tahun 1801, yang memerintah Banten dalam waktu yang relatif singkat. Sultan Muhammad Muhyiddin Zainus Sholihin sendiri merupakan ayah dari Sultan Muhammad Syafiuddin. Sultan Syafiuddin, ia naik tahta menggantikan Sultan Aliuddin II setelah sebelumnya posisi Sultan diwakilkan oleh Caretaker Sultan Wakil Suramenggala. Karena Sultan Syafiuddin belum cukup dewasa, mengingat pada waktu itu, Sultan Syafiuddin masih sangat muda untuk memegang tampuk pemerintahan karena usianya masih berumur 5 tahun. Untuk sementara waktu, pemerintahan dipegang oleh ibunya, yaitu Ratu Aisyah. Keraton ini masih digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama, yang mendapat dukungan Belanda, yaitu Arya Adisantika, sebagai pengganti pemerintahan Kesultanan Banten yang dihapuskan mulai tahun 1816. Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1832, bersamaan dengan Keraton Surosowan. Asal-muasal penghancuran keraton adalah ketika Dupuy, utusan Gubernur Jenderal Daendels, meminta kepada Sultan Syafiuddin untuk meneruskan proyek pembangunan jalan dari Anyer Panarukan dan juga pelabuhan armada Belanda di Teluk Lada. Namun, Syafiuddin dengan tegas menolak. Dia bahkan memancung kepala Dupuy dan menyerahkannya kembali kepada Daendels, yang kemudian marah besar dan menghancurkan Keraton Kaibon, hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Berbeda dengan kondisi Keraton Surosowan, yang boleh dibilang rata dengan tanah, pada Keraton Kaibon, masih tersisa gerbang dan pintu-pintu besar yang ada dalam kompleks istana. Pada Keraton Kaibon, setidaknya pengunjung masih bisa melihat sebagian dari struktur bangunan yang masih tegak berdiri, sebuah pintu berukuran besar yang dikenal dengan nama pintu Paduraksa, khas Bugis, dengan bagian atasnya yang tersambung, tampak masih bisa dilihat secara utuh, deretan candi bentar khas Banten yang merupakan gerbang bersayap. Di bagian lain, sebuah ruangan persegi 4 dengan bagian dasarnya yang lebih rendah atau menjorok ke dalam tanah, diduga merupakan kamar dari Ratu Aisyah. Ruang yang lebih rendah ini diduga digunakan sebagai pendingin ruangan, dengan cara mengalirkan air di dalamnya,
dan pada bagian atas baru diberi balok kayu sebagai dasar dari lantai ruangan. Bekas penyangga papan masih terlihat jelas pada dinding ruangan ini. Arsitektur keraton Kaibon ini memang sungguh unik, karena sekeliling keraton sesungguhnya adalah saluran air. Artinya bahwa keraton ini benar-benar dibangun seolah-olah di atas air. Semua jalan masuk dari depan maupun belakang ternyata memang benar-benar harus melalui jalan air. Dan meskipun keraton ini memang didesain sebagai tempat tinggal ibu raja, tampak bahwa ciri-ciri bangunan keislamannya tetap ada. Karena ternyata bangunan inti keraton ini adalah sebuah masjid dengan pilar-pilar tinggi yang sangat megah dan anggun, dan kalau mau ditarik dan ditelusuri jalur air ini, memang menghubungkan laut, sehingga dapat dibayangkan betapa indahnya tata alur jalan menuju keraton ini pada waktu itu. Di bagian depan keraton, dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah salat dalam satu hari, yang dilakukan umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini, memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang terdapat pintu paduraksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang. Selain pilar yang masih utuh, di dalam bangunan tersebut juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempat berdirinya khatib. Kini, puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik. Selain puing reruntuhan keraton, di Kaibon juga terdapat taman yang bagus yang sangat cocok untuk bersuah foto. Pengunjung akan dimanjakan dengan taman-taman bunga yang indah. Begitu bangganya rakyat Banten mempunyai Keraton Kaibon, yang letaknya masuk dalam wilayah administrasi Kota Serang. Bahkan Keraton Kaibon pun menjadi lambang yang digunakan dalam logo Kota Serang. Disebutkan bahwa Kaibon ini merupakan ciri khas yang tak terpisahkan dari Kota Serang. Kaibon atau Gapura juga menegaskan bahwa posisi Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten merupakan pintu gerbang Provinsi Banten. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya.